Di tengah hiruk-pikuk kehidupan masih banyak kisah perjuangan yang mengiris hati. Salah satunya datang dari kampung Cipunten Agung, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Sepasang kakek dan nenek, yakni Ella Nurlaila dan Junaidi, harus menghadapi kenyataan pahit merawat anak ketiganya, Ade Budiman 27 tahun yang sudah sejak setahun setengah terbaring di tempat tidur akibat menderita kelumpuhan. Kisah mereka adalah cerminan ketabahan di tengah badai himpitan ekonomi yang tak berkesudahan. Ade divonis lumpuh sejak usia muda akibat penyakit syaraf kejepit. Sejak saat itulah seluruh hidupnya bergantung sepenuhnya pada kedua orang tuanya. Padahal sebelum sakit Ade merupakan tulang punggung keluarga dan ia sebelumnya bekerja di Bangka Belitung sebagai cleaning service. Udah ada setahun setengah. Di saraf kejepit ada yang patah. Empat yang patah. Nah. Itu juga berdiri juga nggak bisa, langsung jatuh lagi. Oh gitu ya. Nggak kuat gitu pingangnya. Nggak itu kekuat topangan. Oh gitu ya. Jatuh lagi. Dulu saya kerja di Bangka cleaning service. Susah lah Pak istilahnya. Kasihan Bapak kan nggak ada yang nyari uang lagi. Namun kedua orang tuanya Ella Nurlaila dan Junaidi tak pernah menyerah. Dengan tubuh yang ringkih dan tenaga yang semakin menipis, mereka bahu-membahu merawat Ade. Keterbatasan ekonomi menjadi tantangan terbesar bagi keluarga ini. Junaidi yang di kampungnya sebagai marbot sebelumnya juga bekerja sebagai penjual minyak wangi keliling di pasar Labuan. Kini ia tak lagi sanggup mencari nafkah secara rutin akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Rumah kontrakan yang disewanya sejak 14 tahun ini pun terpaksa menunggak 1 tahun karena Junaidi sudah tidak lagi bekerja. Sementara sang istri pun yang sebelumnya berjualan jajanan di teras depan rumahnya harus tutup karena harus fokus mengurus anaknya yang terbaring sakit. Penghasilan yang tidak menentu ini jelas jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya pengobatan dan kebutuhan khusus anak tercintanya. Saat ini untuk kebutuhan makan sehari-hari mereka hanya mengandalkan pemberian dari tetangga. Bahkan tak jarang mereka harus berpuasa dan mereka berharap ada uluran tangan dari pihak manapun, baik pemerintah maupun masyarakat luas yang bisa meringankan beban mereka. Kemarin jualan minyak wangi yang 5.000 ya ke pasar. Kadang-kadang ada 30, ada 25. Ya kadang kalau minggu bisa 50 gitu. Cukup nggak cukup sih itu mah ini aja dicukup-cukupin lah. Orang itu ngontrak ini belum kebayar setahun nggak kebayar Pak. Udah 14 tahun habis apa udah nggak kebeli. Yang itu yang sakit bungsu. Anak. Udah 3 kali operasi Pak. Kisah kakek Junaidi dan nenek Ella adalah pengingat bahwa di balik gemerlap pembangunan masih banyak jiwa-jiwa renta yang berjuang dalam kesunyian. Mereka berharap ada tangan-tangan dermawan yang peduli nasib mereka yang sedang membutuhkan perhatian. Rangga Kaputra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang memberitakan.